Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rahman dengan NPM 21101030016. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan produk dan merek yang saya buat, yaitu Second Hand Craft. Nah, Second Hand Craft sendiri ini merupakan usaha yang bergerak di bidang industri kreatif. Pembuatan produknya memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai atau barang-barang bekas. Nah, kenapa sih memilih usaha yang kerajinan atau menggunakan barang-barang bekas ini? Nah, alasan saya memilih usaha ini, memilih usaha kerajinan tangan dapat memberikan banyak manfaat dan kesempatan. Salah satunya adalah dapat mengekspresikan kreativitas dan menciptakan produk yang unik dari berbeda yang lainnya. Selain itu, usaha kerajinan tangan juga memungkinkan untuk menjalankan bisnis yang personal, yang dapat memberikan kepuasan pribadi dan kebebasan dalam mengelola usaha bisnisnya sendiri. Nah, lebih rincinya lagi, alasan saya memilih usaha tersebut yaitu yang pertama ada modal yang relatif kecil. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barang-barang handcraft cenderung murah. Bahkan, tidak sedikit barang-barang DIY yang menggunakan barang-barang bekas untuk dijadikan barang-barang kerajinan tangan. Nilai lebih dari sebuah barang kerajinan tangan terletak pada kombinasi antara seni, desain, ekonomis, dan keunikannya yang tidak dapat dihadirkan oleh produk pabrikan. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua, menggunakan keterampilan kreatif. Dengan memilih usaha kerajinan tangan, kita dapat mengaktifkan sisi kreatif dalam diri. Melibatkan diri dalam proses pembuatan barang-barang unik dan menarik akan memberikan kepuasan tersendiri. Nah, bukan hanya itu, kita juga dapat merasakan rasa bangga ketika produk kita dipuji oleh pelanggan. Selanjutnya, pelestarian lingkungan. Adapun manfaat yang diperoleh dari pembuatan kerajinan dengan memanfaatkan barang-barang bekas antara lain untuk menghindari pencemaran atau kerusakan lingkungan, melestarikan kehidupan makhluk hidup di suatu lingkungan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir atau yang keempat, tidak perlu sewa tempat usaha. Untuk memproduksi produk pelaku usaha kerajinan tangan, ini bisa memaksimalkan ruang di rumahnya sendiri. Artinya, pebisnis tidak perlu lagi menyewa tempat atau membelinya. Bisa memulai mengenalkan produk ke masyarakat yang tertarik dengan kerajinan tangan. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan filosofi dari merek tersebut. Kenapa sih ada tulisan Second Hand Craft-nya, tulisan tempat sampahnya? Saya akan menjelaskan filosofi dari logo Second Hand Craft tersebut. Yang pertama ada tulisan Second Hand Craft. Nah, tulisan Second Hand Craft sendiri ini merupakan nama usaha saya. Alasan memilih nama ini karena sesuai dengan produk yang saya buat, yaitu kerajinan tangan yang bahan bakunya berasal dari barang-barang bekas ataupun limbah. Yang kedua ada gambar tempat sampah 3R. Untuk mengurangi limbah yang sulit diuraikan, maka harus dilakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan sampah menjadi suatu produk yang mempunyai value. Sehingga, selain membantu mengurangi sampah, juga dapat membantu perekonomian. Nah, yang selanjutnya ada background, peralatan, dan perlengkapan bisa dilihat di gambar tersebut, merupakan alat-alat dan perlengkapan pendukung yang akan digunakan untuk mengubah barang-barang bekas menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Nah, selanjutnya ada tulisan Crafting Your Life with Simplicity. Merupakan tagline dalam usaha saya yaitu Second Hand Craft, bahwa kerajinan ini dibuat dengan cara yang sederhana dan bahan baku yang sederhana juga. Selanjutnya ada warna hitam, yaitu menurut kepercayaan Mesir kuno, warna hitam ini adalah warna yang melambangkan kelahiran kembali dari kehidupan. Nah, maksudnya, yaitu barang-barang yang semula dibuang, kini dilahirkan kembali melalui inovasi dan kreativitas. Selanjutnya ada terdapat warna-warni, yaitu menggambarkan untuk memberi keindahan pada produk. Dan yang terakhir ada garis gabungan antara setengah lingkaran dan persegi panjang, yaitu menggambarkan memberikan kesan kedinamisan. Berikut pembuatan produk Second Hand Craft, mari kita simak videonya.
handcraft yang udah jadi, yang seperti cara pembuatan video sebelumnya. Nah, ini berikut juga packagingnya. Saya menggunakan packaging mika tabung plastik, ya. Dan tadi sudah dilihat di videonya, pembuatannya menggunakan dua bahan baku utama, yaitu lilin nabati dan lilin minyak bekas atau minyak jelantah. Nah, kenapa sih memakai lilin nabati? Lilin nabati tersebut yang pertama adalah ramah lingkungan. Lilin nabati terbuat dari bahan-bahan alami dan terbarukan seperti kedelai, kelapa sawit, dan lebah. Bahan-bahan ini mudah terurai dan tidak mencemari lingkungan, seperti lilin parafin yang terbuat dari minyak bumi. Selanjutnya ada menambah estetika. Lilin nabati tersedia dalam berbagai macam-macam warna dan aroma yang menarik, sehingga dapat menambah keindahan dekorasi rumah. Nah, karena ini adalah lilin hias atau lilin dekorasi rumah, bahkan juga bisa sebagai souvenir. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai kenapa menggunakan lilin minyak bekas atau minyak jelantah yang pada umumnya. Membuat lilin minyak bekas adalah cara yang menyenangkan untuk mendaur ulang dan mengekspresikan kreativitas. Kita dapat menambahkan pewarna, aroma, dan dekorasi untuk membuat lilin yang unik dan personal. Memproses minyak jelantah menjadi lilin dapat membantu mengurangi potensi pencemaran air dan tanah. Membuat lilin minyak bekas adalah cara yang bagus untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya daur ulang. Nah, kenapa memakai minyak bekas atau minyak jelantah? Itu buat menempelkan semacam topping-topping seperti ini. Seperti ini, topping-topping yang warna-warni, cetakan-cetakan seperti buah-buah, biskuit-biskuit seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa menggunakan packaging mika tabung plastik. Nah, yang pertama ada transparansi. Bahan mika bersifat transparan sehingga lilin hias di dalamnya dapat terlihat dengan jelas tanpa harus membuka kemasan. Hal ini penting untuk tujuan penjualan karena konsumen dapat langsung melihat desain dan kualitas lilinnya. Nilai tambah produk. Kemasan yang baik dapat meningkatkan persepsi nilai produk di mata konsumen. Lilin yang dikemas dengan baik dalam mika tabung plastik seringkali dianggap lebih premium dan berkualitas tinggi. Estetika dan presentasi. Kemasan mika tabung memberikan tampilan yang elegan dan profesional, meningkatkan daya tarik visual produk. Kemasan yang menarik dapat meningkatkan nilai jual lilin hias dan memberikan kesan eksklusif. Nah, yang selanjutnya, perlindungan dan keamanan. Mika tabung plastik ini melindungi lilin dari kerusakan fisik selama proses pengiriman dan penyimpanan. Lilin hias cenderung memiliki bentuk dan detail yang rumit, dan kemasan plastik yang kuat dapat mencegah goresan, retakan, dan kerusakan lainnya. Bosan dengan dekorasi rumah yang biasa-biasa saja? Berikan sentuhan unik pada dekorasi Anda dengan produk kerajinan tangan kami yang terbuat dari barang bekas. Kami menawarkan produk lilin hias atau bisa juga sebagai souvenir. Produk dibuat dengan tangan dan memiliki desain yang unik dan tidak pasaran. Produk kami tidak hanya cantik dan bergaya, tetapi juga ramah lingkungan dan membantu mengurangi sampah. Dapatkan produk kerajinan tangan kami sekarang di sosial media kami. Dan ciptakan dekorasi rumah yang mencerminkan kepribadian Anda.